pemirsa, Unhas hari ini kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Andi Putri Najwa. Edisi Selasa 6 Juni 2023. Kurang lebih selama 15 menit ke depan, kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Langsung saja kita menuju ke berita pertama. Universitas Hasanuddin hadiri roadshow UMKM 14 kecamatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Maros pada Sabtu kemarin. Kegiatan ini berlangsung di lapangan upacara Palantikang pemerintah Kabupaten Maros, dihadiri dan dibuka langsung oleh Bupati Maros, Bapak Haidir Syam, SIP MH. Halo pemirsa, hari ini Sabtu 3 Juni 2023 sedang berlangsung roadshow UMKM yang berlangsung di lapangan Palantikang, Pemkab Maros. Nah, seperti yang ada di belakang saya, saat ini terdapat berbagai macam tenan yang menghadirkan beragam produk UMKM yang berasal dari seluruh kecamatan di Kabupaten Maros. Berlangsung sekitar pukul 4:30 sore, acara ini dimulai dengan sambutan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros, yang merupakan inisiator dari acara tersebut. Sambutan dilanjutkan oleh Bupati Maros sekaligus membuka acara roadshow UMKM 14 kecamatan ini. Dalam sambutannya, Bupati Maros menerangkan bahwa roadshow ini hadir sebagai ajang mempromosikan dan memperkenalkan produk UMKM kepada masyarakat, serta sebagai wujud kebangkitan UMKM yang ada di Kabupaten Maros. Rangkaian acara dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan mitra yang hadir, seperti dari Universitas Muslim Maros, UPT Halal Center Universitas Muslim Indonesia, Halal Center Unismu Makassar, dan juga dari LPPM Universitas Hasanuddin yang menandatangani kerjasama terkait pengadaan jasa pemeriksaan dokumen sistem jaminan produk halal dalam rangka sertifikasi halal. Selain itu, Bupati Maros berkunjung ke seluruh tenan yang ada dalam acara tersebut. Setiap tenan menghadirkan berbagai macam produk UMKM, mulai dari hasil olahan seperti makanan, minuman, maupun kerajinan tangan. Tenan tidak hanya berasal dari 14 kecamatan di Kabupaten Maros. Terdapat pula tenan lainnya, salah satunya dari Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual Universitas Hasanuddin yang juga turut serta menghadirkan produk inovasi, hasil luaran yang dimiliki oleh dosen Universitas Hasanuddin. Hadirkan sebagai bentuk dorongan dan motivasi kepada UMKM kita. Ya, mudah-mudahan UMKM kita terus bangkit, dan di sini kita sangat senang sekali karena ada kolaborasi dari berbagai pihak, Universitas Hasanuddin dan berbagai lembaga yang ikut mendukung kebangkitan UMKM di Kabupaten Maros. Selanjutnya mungkin apa harapan Bapak dengan hadirnya roadshow UMKM ini? Ya, kita berharap dengan hadirnya roadshow UMKM ini bahwa para UMKM kita di Kabupaten Maros ini bisa baik memproduksi dengan bagus, memasarkan dengan baik, dan alhamdulillah kalau dengan Universitas Hasanuddin bagaimana produknya bisa mendapatkan hak paten ataupun hak produksi produknya. Nah, ini kita sayang sekali. Insya Allah dengan kebangkitan UMKM kita berharap bisa juga mensejahterakan masyarakat kita. Semoga roadshow UMKM 14 kecamatan ini dapat semakin meningkatkan UMKM yang ada di Kabupaten Maros. Latifatul Hairani, Muhammad Alfi Naufal, Unhas TV. Persiapan verifikasi kelayakan proposal Batch 2 dan proposal lengkap Batch 3 Matching Fund Kedai Reka 2023 dilaksanakan pada Jumat lalu. Coaching klinik ini berlangsung di ruang rapat A lantai 4 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin. Program Kedai Reka Matching Fund merupakan program pendanaan Kemendikbudristek sebagai penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi dengan mitra agar menghasilkan kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan nyata di lapangan atau terhadap implementasi kebijakan strategis nasional. Selamat sore pemirsa Unhas TV, kembali bersama saya Husnaini dalam program Unhas hari ini. Saat ini saya sedang berada di lantai 4 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin dalam rangkaian kegiatan coaching klinik persiapan verifikasi Batch 2 dan proposal lengkap Batch 3 tepat hari ini, 2 Juni 2023. Kegiatan ini berlangsung secara hybrid di lantai 4 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin serta via Zoom Meeting. Dimulai dengan sambutan oleh Ibu Asmi Citra Malina, SPI M.Agri PhD, selaku Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual Universitas Hasanuddin,
sekaligus membuka kegiatan coaching klinik hari ini, mewakili Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis. Pada kegiatan ini dilakukan presentasi dan sesi diskusi oleh para peserta coaching klinik yang terdiri atas 6 peserta untuk verifikasi kelayakan batch 2, serta 2 orang peserta untuk proposal lengkap batch 3. Kegiatan berlangsung selama kurang lebih 2 jam dari pukul 15 sampai 17 WITA. Yang sebenarnya ini coaching ini adalah sudah merupakan rangkaian dari program kita yang di Direktorat Inovasi yang di bawah Gede Inovasi Unhas. Itu memang sudah terlaksana sebelum-sebelumnya, itu sudah beberapa kali. Selanjutnya ini tujuannya adalah untuk memberikan berdiskusi lebih jauh tentang bagaimana nanti persiapan untuk verifikasi kelayakan yang nanti akan dilaksanakan di Tangerang. Para pengusul yang sudah berhasil maju tahap terakhir nanti akan ada 1 kali namanya verifikasi kelayakan, itu diberikan arahan masukan dari pakar bagaimana mempresentasikan, bagaimana menyusun RAB yang benar sehingga harapannya proposal ini nanti akan lolos untuk mendapat pendanaan ke Dereka Matching Fund tahun 2023. Selanjutnya selain dari peserta pada hari ini itu ada 6 orang untuk pemenang tahap kedua, batch kedua. Selain itu ada juga pemenang batch ketiga. Mereka ini bukan verifikasi kelayakan, untuk persiapan verifikasi kelayakan, tapi untuk persiapan proposal lengkap. Jadi sebelum maju ke verifikasi itu harus dibuat proposal lengkap. Nah, batch ketiga ini baru mau ke tahap itu. Ya, jadi bagaimana menyusun proposal lengkap sehingga nanti akan diundang menuju ke verifikasi kelayakan yang merupakan tahap akhir dari tahap terakhir dari evaluasi untuk mendapatkan pendanaan ke Dereka Matching Fund dari Dikti. Jadi tujuannya untuk memperdalam, untuk lebih kita betul-betul menggali komponen-komponen apa yang biasanya menyebabkan kegagalan, kemudian itu supaya dihindarkan dan diberi sama-sama berdiskusi untuk mengikuti setiap panduan-panduan yang ada di Dikti supaya proposalnya bisa lolos semua. Baik pemirsa, dengan persiapan yang dilakukan oleh Universitas Hasanuddin, diharapkan verifikasi kelayakan batch 2 dan proposal lengkap batch 3 dapat membuahkan hasil maksimal. Husnaini, Fikri Fausan, Unhas TV. Kegiatan workshop kerjasama digelar di Unhas Hotel and Convention pada Senin kemarin. Workshop kerjasama tersebut hadir dalam upaya pencapaian iodisasi garam universal yang berada di Kabupaten Nrekang dan Majene. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Fatimah Siddiqoh. Sekarang hari Senin tanggal 5 Mei 2023, saya sedang berada di Hotel Unhas dalam acara workshop pencegahan dan penanggulangan GAKI atau gangguan akibat kekurangan yodium melalui peningkatan cakupan garam beriodium di Kabupaten Majene dan Kabupaten Nrekang. Workshop untuk melaksanakan regulasi fortifikasi pangan melalui garam beriodium dihadirkan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin dengan menggandeng mitra yaitu KFI atau Yayasan Kegizian Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia, Bill and Melinda Gates Foundation, serta Icons Unhas. Workshop ini dihadiri oleh Sivitas Akademika FKM, perwakilan KFI Dr. Andanina Sarjunani MA, perwakilan Icons Unhas Profesor Feni Haji MSc, Bupati Kabupaten Nrekang Dr. Andes Haji Muslimin Bando MPD, Wakil Bupati Majene Aris Munandar Kalma SSTPMM, serta segenap stakeholder terkait. Kehadiran jajaran pemerintah 2 kabupaten tersebut diharapkan mendorong adanya regulasi fortifikasi garam beriodium, mengingat 2 kabupaten tersebut masih memiliki angka stunting yang tinggi dibandingkan daerah lain di Sulawesi Selatan. Jonathan Goldstein, perwakilan dari Bill and Melinda Gates Foundation, mengusulkan adanya deklarasi di akhir workshop untuk mendorong tercapainya universal salt iodization. Jadi nanti yang akan kita lakukan tentunya pertama harus memastikan bahwa pemerintah kabupaten Majene dan juga Nrekang itu mempunyai komitmen yang tinggi untuk memastikan bahwa semua garam beriodium itu tersedia di pasar dan juga bisa diakses oleh semua rumah tangga, termasuk keluarga miskin.
Kemudian kalau itu sudah ditegakkan, peraturan perundangannya tentu kami akan memonitor dengan melihat sendiri apakah di pasar memang ada dari distribusinya, tapi kemudian kita juga akan melakukan pengecekan sampai ke rumah tangga. Apakah rumah tangga memang menggunakan garam yodium atau tidak? Saya kira workshop pada hari ini menurut saya sangat bagus. Semua workshop bagus, tetapi ini menyangkut masalah hajat, masalah kehidupan generasi hari ini dan ke depan. Kita tahu semua bahwa gangguan akibat kekurangan zat yodium pada konsumsi manusia, terutama garam, maka itu banyak sekali akibat-akibat negatifnya. Misalnya dalam bidang kesehatan itu kekurangan zat yodium ini bisa merusak sel-sel pada otak. Itulah tadi workshop hari ini. Semoga workshop ini dapat membantu untuk memperbaiki nilai gizi anak-anak di Indonesia. Fatimah Siddiqo, Alvan Asmari, Unhas TV. Setelah sebelumnya terdapat seleksi kompetensi dasar atau SKD, kini rangkaian seleksi penerimaan Satuan Pengamanan atau Satpam Universitas Hasanuddin tahun 2023 kian berlanjut. Tepat pada Senin kemarin diadakan pelaksanaan tes fisik yang berlangsung di JK Arenatorium GOR Universitas Hasanuddin. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Iva Aisyah Rahman dalam program Unhas hari ini. Pemirsa, saat ini saya tengah berada di JK Arenatorium atau GOR Universitas Hasanuddin. Hari ini tepatnya tanggal 5 Juni 2023 sedang berlangsung pelaksanaan tes fisik seleksi penerimaan Satuan Pengamanan atau Satpam Universitas Hasanuddin tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Direktorat Sumber Daya Manusia Universitas Hasanuddin. Tes ini dimulai sejak pukul 7.30 pagi dan berakhir pukul 11 waktu Indonesia Tengah untuk sesi pertama. Dan akan dilanjutkan sesi kedua setelah isoma sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Sesi pertama ini dimulai dengan lari mengelilingi lapangan sepak bola Unhas selama 12 menit. Dalam tes ini, peserta dibagi menjadi 2 gelombang untuk memudahkan proses penilaian. Tes fisik ini merupakan tes kedua dari total 3 tes secara keseluruhan. Di awal pendaftaran, terdapat 90 peserta yang mengumpulkan berkas dan hanya 45 orang yang lulus seleksi berkas. Tes pertama yakni tes komputer diikuti oleh 45 peserta dan sebanyak 18 orang gugur dalam tes ini. Sehingga jumlah peserta yang mengikuti tes fisik berjumlah 27 orang. Nantinya peserta yang lulus tes fisik akan mengikuti tes wawancara yang merupakan proses terakhir dari keseluruhan seleksi. Seluruh peserta yang telah lulus hingga tahap ini mengikuti tes dengan sangat antusias. Uniknya, tak hanya pria yang menjadi peserta, terdapat 3 orang wanita yang juga turut serta dalam seleksi kali ini. Adapun yang menjadi tim penilai dalam tes fisik ini merupakan gabungan utusan dari Polda Sulawesi Selatan sebanyak 2 orang dan dari Unhas sendiri tepatnya dari Kasubag, Rumah Tangga dan Biro Umum sebanyak 2 orang. Hal itu menunjukkan transparansi dari seleksi yang dilakukan dan dengan begitu diharapkan pula proses seleksi dapat melahirkan kandidat-kandidat Satuan Pengamanan Unhas yang berkualitas dengan kualifikasi yang tinggi. Ya, yang ikut tes fisik pada hari ini yaitu 27 peserta. Ada 27 peserta, 3 perempuan. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya Bapak, tim penilai dalam seleksi kali ini diundang dari mana Bapak? Kalau khusus tim seleksi dari fisik itu ada 2 dari kepolisian dan 2 dari Unhas, yaitu Kasubag Rumah Tangga saya sendiri dengan Bapak Kepala Satpam Unhas Pak Ridwan. Baik pemirsa, masing-masing peserta tentunya sudah mempersiapkan diri secara maksimal untuk mengikuti seleksi ini. Kita berharap seleksi ini dapat berlangsung dengan lancar sampai akhir kegiatan dan dari seleksi ini dapat lahir kandidat-kandidat Satuan Pengamanan Unhas yang berkualitas. Iva Aisyah Rahman, Salman Iskandar, Unhas TV. Berbagai upaya dilakukan dalam melatih jiwa wirausaha bagi para mahasiswa. Salah satunya menyediakan wadah untuk berwirausaha. Seperti yang dilakukan oleh program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin yang menghadirkan Agrita Cafe sebagai wadah penerapan jiwa wirausaha bagi para mahasiswa.
Selamat pagi pemirsa Unhas TV, kembali lagi dengan saya Andi Soksasarani dalam program Unhas hari ini. Saat ini saya sedang melaporkan dari Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, tepatnya di depan outlet Agrita Cafe. Agrita Cafe merupakan perwujudan pelatihan wirausaha untuk mahasiswa yang dinaungi oleh program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Agrita Cafe merupakan usaha kafetaria yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman, yang menawarkan berbagai jenis minuman, makanan berat, serta makanan ringan seperti roti, kue, dan hidangan kecil lainnya. Agrita Cafe menyediakan tempat yang nyaman dan bersih untuk pelanggan yang makan di tempat, sehingga pelanggan dapat bersantai, yang semakin menunjang pengalaman yang nyaman bagi pelanggan usaha Agrita Cafe. Sejauh ini, proses usaha dilakukan di Laboratorium Agribisnis, Gedung Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Adapun selama proses penjualan yang dilakukan, mulai dari bulan Maret hingga Mei 2023 ini, penjualan Agrita Cafe telah mencapai hingga kurang lebih 1.500 pieces produk. Hal ini semua bisa tercapai atas kegigihan dan kerja keras yang dilakukan oleh semua anggota Agrita Cafe. Baik pemirsa Unhas TV, saat ini saya sedang bersama dengan CEO Agrita Cafe yang juga merupakan mahasiswa agribisnis angkatan 2020, yaitu Saudara Kaden. Selamat pagi Kak, bagaimana kabarnya? Ya, pagi, alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu bagaimana latar belakang atas hadirnya Agrita Cafe ini? Ya mungkin terkait latar belakang, motivasi awalnya ya mungkin terkait mata kuliah kewirausahaan eksperiensial, dan kami juga dari pihak Agrita Cafe berterima kasih kepada Departemen Sosial Ekonomi Pertanian karena telah memberikan kami wadah dalam ruang aktualisasi mata kuliah yang sedang kami geluti. Nah, kalau ditanya terkait latar belakang, mungkin Agrita Cafe ini lahir atau dibuka pada saat Februari 2022. Nah, dari penjualan Agrita Cafe ini dimulai dari Maret hingga Mei akhir itu sudah mencapai kurang lebih 1.500 pieces. Nah, sistem rancangan usaha ini kami rancang sendiri dan manajemen organisasinya pun kami rancang sendiri. Nah, untuk manajemen organisasinya kami menawarkan beberapa produk berupa barang dan jasa. Nah, untuk barang kami memproduksi di kafetaria kami sendiri ini berupa makanan jadi dan setengah jadi. Nah, begitupun juga dengan produk jasanya, kami menerapkan sistem konsinyasi kepada beberapa mitra yang ingin bermitra di Agrita Cafe ini untuk menawarkan beraneka ragam produk. Sejauh ini bagaimana dampak hadirnya Agrita Cafe untuk mahasiswa Fakultas Pertanian? Nah, kalau dilihat dari perspektif konsumen ya, sejauh ini kalau yang saya lihat mungkin sangat menguntungkan bagi konsumen, karena di mana teman-teman mahasiswa Fakultas Pertanian ini sudah tidak banyak lagi mengambil waktunya untuk antri di kantin-kantin, karena sekarang sudah tersedia tempat yang baru yang lebih nyaman dengan beraneka ragam produk dan harga lebih terjangkau. Nah, kalau dilihat lebih luasnya lagi, mungkin teman-teman mahasiswa Fakultas Pertanian, dalam hal ini teman-teman mahasiswa Fakultas Pertanian juga sudah mengikuti mata kuliah kewirausahaan, ya mungkin bisa masukkan ide-ide produknya ke Agrita Cafe dalam sistem konsinyasi yang ditawarkan. Sebagai seorang CEO yang menjabat sekarang ini, khususnya di Agrita Cafe, bagaimana harapan kakak untuk Agrita Cafe ke depannya? Ya, mungkin harapan saya ke depannya yang pertama itu terkait internal dari manajemen organisasi kami, dan yang kedua mungkin harapan yang lebih besar teman-teman se-Fakultas Pertanian ini bisa bermitra ke Agrita Cafe dalam hal ide-ide yang disumbangkan, terlebih dengan program-program yang telah dirancang kampus kayak seperti PMW dan mata kuliah yang terkait, itu bisa dimasukkan produknya untuk bermitra ke Agrita Cafe. Ya, itu.
Baik, terima kasih banyak Kak. Semoga dengan perwujudan Agrita Cafe ini dapat mewujudkan mahasiswa serta lulusan yang memiliki jiwa yang tangguh dan kreatif serta memiliki kesiapan untuk menjadi seorang wirausaha. Andi Sopsalsarani, Coleta Maria Viola, Unhas TV. Pemirsa, tidak terasa 15 menit sudah kami menemani Anda dalam Unhas hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas hari ini hanya di Unhas TV. Saya Andi Putri Najwa beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.